Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, saudara-saudari, kita mulai kajian tafsir Al-Quran pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Wa qala man arada yatakallam Allah fayaqra'ul Qur'an. Siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah maka bacalah Al-Qur'an. Baiklah, langsung saja pada ayat ke-30. 42. Kok cepat ya. Monggo baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khalaqna. Dimulai ayatun sekian urut omongannya ben runut dari awal sampai akhir. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Monggo. Yatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Bapak-bapak, ibu-ibu, bersama lagi. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum
min mislihi ma yarkabun. Wa ayatun, dan merupakan bukti kekuasaan Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, kasih sayang Allah lahum, untuk seluruh umat manusia. Ini dijelaskan bahwa kasih sayang Allah itu tidak terbatas pada makhluk yang tidak bisa bicara, tapi manusia diutamakan. Dijelaskan bahwa anna hamalna dzurriyyatahum, bahwa kami telah mengangkut, membawa dzurriyyatahum, keturunan mereka, keturunan manusia dari dulu, fil fulki maskun, pada bahtera atau kapal yang penuh dengan muatan, penuh dengan manusia dengan pasangan-pasangannya, penuh dengan hewan dengan pasangan-pasangannya, penuh dengan bekal dari manusia itu yang digunakan untuk makan di dalam perahu. Karena tidak tahu berapa bulan berada di perahu atau berapa hari, sehingga akhirnya mereka terkatung-katung di atas perahu, ke sana kemari tidak tahu arahnya. Konon mendarat di Judi itu di Thailand ceritanya. Kemudian yang perlu dipahami, wa khalaqnahum, dan kami pun menciptakan untuk mereka mim mislihi ma yarkabun, kendaraan yang akan mereka naiki. Ada yang menafsirkan itu maksudnya onta, mengatakan bahwa perahu-perahu yang lain yang ada, atau kendaraan-kendaraan darat, bahkan termasuk kendaraan-kendaraan udara. Jadi Allah sudah menginformasikan bahwa nanti ada kendaraan lain yang ditumpangi, dinaiki oleh manusia, yang akan mengelilingi dunia atau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Inilah informasi yang sangat akurat, sehingga dikatakan inna asdaqal qili, kita bahwa sebaik-baik informasi adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun informasi yang tidak atau yang meragukan, semuanya itu menjadi fakta dalam hidup ini maupun hidup di kemudian hari. Kemudian dijelaskan ini sebagai wujud kasih sayang Allah. Wa inna sya'nu ghriqhum fala sariqa lahum walahum yunqadun illa rahmatam minna wa mata'an ilahin. Monggo. Wa inna sa'nughriqhum fala sariqa lahum walahum yunqadun illa rahmatam minna wa mata'an ilahin. Bapak-bapak, wa inna sa'nughriqhum fala sariqa lahum walahum illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Ibu-ibu, wa inna sya'nughriqhum fala sariqa lahum walahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Bersama lagi. Wa inna sya', dan jika kami menghendaki, Allah menghendaki, nughriqhum, pasti kami tenggelamkan mereka yang naik di perahu itu. Perahunya tenggelam kalau Allah menghendaki.
bahwa tidak mendaki sebagai wujud kesenangan agar dunia atau bumi ini ada yang mengisi. Sehingga kita ini adalah sebagai keturunan dari Nabi Nuh CS, maksudnya dengan anak-anaknya. Keturunan Nabi Adam sudah musnah sejak banjirnya Nabi Nuh. Dengan Arab menelusuri apa namanya, pakai DNA boleh, ya, terus iki keturunan Nabi Nuh tenan ora. Terus dites DNA mulai dari Pak Ruslan, terus Pak Abror, terus nanti sampai ke Nabi Nuh. Itu jenenge kurang gawean, kurang kerjaan. Kan kadang-kadang kurang yakin. Sekarang kan sedang kita mana duriyah itu keturunan. Duriyah Nabi, keturunan Nabi. Jadi keturunan Nabi itu berat. Justru kalau sampai melanggar aturan, hukumannya 2 kali lipat dibandingkan orang biasa. Maka jangan bangga menjadi keturunan Nabi. Yang jelas kita semua keturunan Nabi. Betul enggak? Ibu-ibu keturunan Nabi bukan? Keturunan Nabi Adam. Jadi kita semua tidak hanya Habib, kita semua keturunan Nabi. Nabi Adam berbeda dengan Nabi yang lain karena Adam itu memang dijadikan dari tanah, dan dari tanah kemudian muncullah orang kedua namanya Hawa, diciptakan dari katanya tulang rusuk. Maka wanita merupakan bagian tulang rusuk dari suaminya. Baiklah, kita lanjutkan. Dia mau. Jadi kalau Allah menghendaki semua sudah tenggelam semua di laut, tidak ada yang hidup, bahkan tidak ada hewan, maka bumi menjadi kosong. Sehingga kehidupan yang ada di muka bumi ini, baik makhluk yang namanya manusia maupun makhluk yang lain, sing ijeh utuh ki malaikat, ora katut ditenggelamke. Seandainya Allah menghendaki, tapi Allah tidak menghendaki. Dan mereka tidak ada yang diselamatkan. Yungkodun, angkoda yungkidu, dimabnikan matul yungkodun, tidak ada yang diselamatkan, tidak ada yang bisa menempuh hidup di muka bumi ini karena semuanya tenggelam. Tapi illa rahmatamna, tapi mereka itu yang bisa selamat di atas kapal atau perahu sampai sekarang hidup berketurunan itu karena illa rahmatan minna, kecuali karena kami beri rahmat, kecuali kasih sayang kami kepada mereka. Jadi perlu dipahami bagi kita semua bahwa kita hidupnya atas kasih sayang Allah. Allah menurunkan atau memberikan kasih sayang kepada bapak kita, ibu kita, sehingga mereka berpandang-pandangan terus langsung paham, oh karepe ngene. Lalu diterapkanlah kasih sayang itu, sehingga menurut Dr. Beke puncak kasih sayang itu adalah apa? Pertemuan suami istri. Jadi nak mung disawang tok, dikawini tok, terus ditikso ke lemari atau ke kamar, apa itu bukan kasih sayang. Yang kasih sayang yaitu diterapkannya antara baut dan mur. Nah, jadi mur, anak bapak bawa baut, ibu bawa mur. Biasanya ibu kan dijenake murniati, murdok, ada yang murdoko. Mur pakai mur, maka ibu bawalah mur itu dipasangkan pada baut, tidak boleh dipasangkan mur pada mur, baut pada baut. Nah, kalau terjadi seperti itu namanya melampaui batas, menghina kepada yang menciptakan. Maka kaumnya Nabi Lot, karena mereka adu mur, adu baut, maka akhirnya dijungkir balikkan, diseksa dengan kondisi yang sangat berat. Namun ada juga yang keluarga Lot yang
tidak diselamatkan, katut mendapatkan siksanya Allah, yaitu siapa? Istrinya. Termasuk istri Nabi Nuh juga tidak selamat, tenggelam. Anak Nabi Nuh juga ada, namanya Kan'an, juga tenggelam. Karena lagi mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Nuh atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu paling nyaman tuh kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh para nabi, para rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu dipahami dalam kita membaca surat Yasin ini, bahwa kita ini selamat sampai sekarang ada di muka bumi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu setiap saat rahmat yang diberikan kepada kita diberikan kepada orang lain. Jadi tidak dipakai dewi. Betul enggak? Rahmat yang ada pada kita selalu diberikan, ditawarkan kepada orang lain, sehingga begitu selesai salat mesti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu orang lain bahwa kita itu sedang mendapat rahmat dari Allah, sehat walafiat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dalam pengajian, kemudian ustadznya juga menyampaikan bahwa kami dalam keadaan mendapat rahmat Allah, bisa hadir di forum pengajian ini juga karena rahmat Allah. Nah, setelah mendapat rahmat, kemudian kita kembangkan dalam diri kita agar semua yang kita terima anugerah Allah itu menjadi berkah, maka ditambahi wabarakatuh. Tapi mau assalamualaikum ya cukup. Selamat. Tapi ditambahi warahmatullah, karena kita selamat itu karena rahmat Allah, bukan karena kehebatan kita, tapi karena rahmat Allah. Dalam perang orang selamat juga karena rahmat Allah. Dalam kondisi apapun kita perjalanan jauh, naik pesawatnya tidak jatuh juga karena rahmat Allah. Bisa haji berulang kali seperti Pak Tekno juga rahmat Allah. Ngaku ora Pak Tek. Ana ora wonge. Itu rahmat Allah. Sekali lagi kita hidupnya atas rahmat Allah, sampai Allah mengatakan kami menurunkan rahmat itu hanya satu, yang 99 besok di akhirat. Ini. Jadi sehingga kita sayang karo istri sayang karo suami, atau orang tua sayang kepada anak itu hanya karena 1%. 1%-nya koyok ini apa nak 80% yang 99% itu diberikan besok kepada khusus orang-orang yang beriman di surga besok. Maka jangan ambil yang 99, ya insya Allah, karena hanya orang yang mukmin yang mendapatkan kasih sayang seperti itu. Itu bersyukurlah kita menjadi orang yang beriman. Maka perintah ngaji, perintah membaca Quran itu untuk orang yang beriman, bahkan dikatakan orang yang muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi coba ngaji nganggo kesadaran, tidak ngaji hanya karena puasa. Ngaji ya setiap ada kesempatan kita gunakan untuk ngaji, karena Quran ini diturunkan untuk orang-orang yang beriman, untuk manusia semua. Kenapa kita tinggalkan? Kenapa kita pedulikan? Kenapa tidak kita perhatikan begitu besarnya kasih sayang Allah? Maka ada surat khusus namanya surat Ar-Rahman. Jadi kita tuh diajar Quran oleh Allah lewat Nabi. Ar-Rahman alamal. Nah, yang ngajar siapa? Yang mulang Quran Allah lewat Nabi Muhammad. Maka manusia khalaqal insan, manusia diciptakan alam bayan, diberi kemampuan untuk bisa bicara. Podo-podo duwe mulut, duwe lidah, duwe hidung, duwe mata, hewan duwe punya, tapi tidak bisa bicara. Nah, mulai saking pintar bicara disebut pintar silat lidah.
lidahnya diguyang-guyang ke bergerak terus sehingga disebut apa? Pintar silat. Sinten ke Pak Maskon. Ada ndak Pak Maskon? Ada ndak Pak Maskon? Sing pintar silat lidah kan Pak Maskon. Namanya apa? Pengacara. Nah, ra pinter ngomong ya iso ketekuk-tekuk. Orang ngomong ilate iso ketekuk apa meneh ngomong. Kita lanjutkan ayat ke urung tekan kelewatan. Selain dieleke barampung dieleke karo Bu Sarwono anu kelewatan Pak jenengan. Ya matur nuwun. Wa mata'an ilahin dan diberi kesempatan bersenang-senang. Hidup itu bersenang-senang. Jangan sampai hidup ini menjadi tekanan beban terus. Hidup adalah senang. Senang yang menurut aturan Allah. Bukankah kita disuruh mengembangkan hidup dengan cara senang-senang, ya enggak? Jangan didhawuhi nikah itu tujuannya apa? Ben apa Bu? Ben do seneng ora? Ngaku apa ora? Bersenang-senang. Jadi itulah anugerah Allah, rahmat dari Allah yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Aku mau kepengen dua anak awake didhawuhi Gusti Allah kon seneng-seneng. Nah, dengan berkembang biak itu akhirnya dunia ini penuh dengan begitu toh Allah mencukupi. Walaupun dunia ini penuh dengan makhluk atau manusia, semua kumpul dalam satu tempat untuk minta kepada Allah dan dipenuhi semua. Apa yang diberikan itu hanya setetes air yang nempel di jari. Jadi apa yang khauzanah atau perbendaharaan Allah itu lebih banyak daripada yang diberikan walaupun dinggo rebutan. Sing rebut mesti ana istilah apa? Wong gede menang kerahe. Apa kerah? Gajah padha gajah do tarung sing mati pelanduknya apa? Gancel sing cilik-cilik dadi sing sugih-sugih do royokan harta sing cilik-cilik terima di bagi ciprate nganggo bansos nyiprate nganggo bansos senenge Raja Maus alhamdulillah sampai lupa bersyukur kepada Allah SWT dikira sing maring iki sing pinter padahal itu hasil daripada orang ngumpul ke harta yang banyak sekali diberikan satu upo atau satu beras dilemparkan sing dikai senenge ora jamaah pitik nyucuk beras siji kok senenge ora jamaah apa meneh nyucuk beras akeh. Itulah kondisi real manusia di dunia itu dikatakan homo ini apa Pak Patek homo ini apa? Homo ini lupus dari manusia menjadi serigala dari manusia yang lain. Ternyata yang punya istri Sri itu hanya satu. Apa loro? Oh papat. Ya manut ya. Monggo ngacung sing di bojo Sri. Selalu disantap oleh istrinya karena bojonya Sri. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Nah, ana wawune wa la'allakum boleh berhenti. Wa idza qila lahum ittaqu lahum ittaqu disambung hamzah wasole hilang. Hamzah itu namanya hamzah wasol. Hamzah untuk apa dalam situasi darurat tidak ada depannya maka disebut ittaqu. Kalau diteruskan wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Monggo.
Jadi bacaan bayi, ora bayi, ai. Ini nama, ini teori bacaan internasional. Nah, bacaannya wong desa kan baina ai, itu bacaan kampungan. Nah, yang itu baina ai itu bacaan interlokal kan. Monggo ibu dulu. Aku khal pakum ya jadi waca kol dikira kendaraan. Monggo Pak. Bersama lagi. Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa idza qila, dan apabila dikatakan, dipesankan, dinasihati, dikatakan lahum untuk kepada mereka umat manusia, ittaqu, takwalah, hati-hatilah, takutlah, ma baina aydikum, apa yang terjadi di depanmu nanti, wa ma khalfakum, dan apa yang terjadi di belakangmu. Jadi apa yang kamu akan kerjakan dan apa yang akan kamu tinggalkan itu semua menjadi bahan yang akan membawa kamu di akhirat nanti bahagia atau susah. Hanya karena apa yang kita kerjakan lah. Di ayat dulu ada inna nahnu nuyil mata wa naktubu ma qaddamu. Semua yang dikerjakan tercatat. Wa asarum, dan bekas-bekasnya atau apa namanya, rekam jejaknya, tidak ada satupun yang terlewatkan. Tinjenengan ngaji tenan apa ngantuk barang wis terekam, ada rekaman besok. Jadi ketoke ngaji jebul ngantuk, ada ndak? Ada nggih, soalé ledar keluarkan nak diwalik lah ngajine ora menarik, tak tinggal ngantuk ya bisa juga, ndak apa-apa. Nah aku ngaji karo narik-narik malah jadi ora sedo ngaji. Kita lanjutkan. Jadi itulah manusia. Kenapa Allah sampai menyuruh takwa? Kenapa kita disuruh takwa? Kenapa kita disuruh hati-hati terhadap apa yang terjadi yang lalu maupun yang akan datang? Karena semuanya itu sebagai wujud kasih sayang Allah agar manusia tidak mengalami nasib yang tidak mengenakan. Sebab manusia mesti punya keinginan hidup yang lebih bahagia, lebih sejahtera. Setiap manusia. Tapi jalan yang ditempuh kadang-kadang tidak jalan menuju kebahagiaan, tapi jalan menuju kesesatan. Wis apik-apik diberi jalan Allah lewat nabinya, yang namanya Shiratal Mustaqim atau sunah-sunahnya. Tapi golek jalan dewi, gawe odo-odo dewi, dianggap agama yang sampaikan Nabi itu belum sempurna. Apakah ada perintah bahwa nak keluargamu mati tahlilno nganti 7 dino? Ada ndak? Setelah ditelusuri tidak ada. Nabi tidak mengerjakan. Itu juga 7 dino, 40 dan seterusnya tidak ada. Mana akeh haul, ada ndak? Tidak ada. Nah, tapi rata-rata itu sebetulnya haul itu ada bahasa politik, karena tokoh politiknya meninggal, gendo ingat pada tokoh politiknya, maka diadakan ulang tahun, maka adalah haul. Terus gawe odo-odo. Kenapa Nabi tidak kholi? Bapak Nabi lahirnya karo sedane podo, itu gawe guru-guru. Maka yang diingatan hanya hari kelahiran itu, sebab lahirnya karo sedane podo. Mula nek iso jenengan mati karo lahir golek waktu sing podo,
Maksudnya harinya sama biar ora gawe kangelane anak putu berarti. Dititani tanggal lahirnya dieling-eling, besok mati ini aku nak mati pitesen tak mati dina iku. Itu yang gua alasan kenapa tidak ada khol untuk Nabi. Nah, Nabi Isa yang dikholi apanya? Lahirnya yaitu 25 Desember, mati nih tanggal itu Sayyidina itu jenenge Jumat Agung. Itu diperingati juga. Matine dewi itu Nabi Muhammad karena meninggal dan lahir harinya sama, tanggalnya sama, maka tidak ada khol-kholan. Itu alasannya sing nganake khaul. Nah, kita tidak perlu yang diikuti bukan masalah khaulnya, yang diikuti yaitu tentang sepak terjangnya atau ilmu agamanya yang disebarkan kepada kita semua sehingga kita jadi namanya apa? Gembili di rubung semut. Ketemu buri tinggal anut rasa ngoyoworo. Nah, selanjutnya jadi kita diberi kesempatan untuk hidup wa mata lagi untuk hidup sampai waktu tertentu. Di hidupnya jaringan itu sudah ditentukan. Tidak sakar besak senangnya aku kepengen urip 100 tahun, tidak bisa. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu minta panjang. Sudah paham, Bu? Jadi jangan sampai minta panjang umur karena umur itu sudah ditentukan. Maka Nabi memberikan informasi api-api wong tuh panjang umure perbuatannya apik. Bukan Allah matawil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Karena umur itu sudah ditentukan ketika kita usia berapa? 4 bulan di dalam kandungan ibu. Sudah dijelaskan hadisnya ngono. Wes dijelaskan nak ana wong mati mesti sambutane likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala sabun. Setiap umat, setiap manusia itu punya batas usia. Jadi Nabi Isa harus meninggal, Nabi Khidir harus meninggal, tidak ada yang masih hidup. Karena tubuh manusia itu ada ukurannya. Ana sing Nabi Khidir isih urip, ora jenengan ning Mekah kok salaman karo wong sing jempolane ra ono, lha kuwi Nabi Khidir. Sebab awak dhewe kan elek kabeh ra dikai jempol. Sampai ada yang punya keyakinan ditanamkan kepada umatnya atau pengikutnya. Jadi itu adalah palsu. Surat Anbiya wonten begitu. Jadi kami tidak menyebabkan manusia sebelum kamu itu yang kekal abadi. Semuanya sudah ada batasan, yaitu likulli ummatin ajal fa idza ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wala yastaqsimun. Setiap umat, setiap manusia ada batas usianya. Nah, wis tekan batase, tekan kontrak entek, tidak bisa minta apa? Perpanjangan. Kontrak wis entek njaluk perpanjangan. Komandan tolong kalau diperpanjang, kalau tak ibadah sing sregep, kalau tak ngaji terus. Padahal setelah dikai umur panjang ya malah ra sempat ngaji. Lah wae wis lara terus tuwa. Ra sempat ngaji. Lah inilah maka Nabi hanya menganjurkan iktanim khamsan, kalau saya gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Apa itu? Gunakan aji-aji mumpung. Aji mumpung. 1, mumpung urip sebelum kita masih hidup. Mari kita gunakan usia atau hidup kita itu untuk berbuat yang bermanfaat, yang berguna. Yang paling gampang itu mengikuti Nabi. Karena dengan mengikuti Nabi kita dicintai Allah dan diampuni segala dosa kita. Kan gampang toh, daripada ngarang. Enak karek anut wae, sehingga ada jaminan dari Allah siapa yang mengikuti Nabi dicintai Allah dan diampuni segala dosanya. Ora usah njaluk ngapura, wis di ngapura asal kita mengikuti Nabi. Yang kedua,
mumpung isih sehat, sehataka qabla saqamik, sebelum sakit. Nak sakit kayak apa? Kepengen malu ngaji ra iso, kepengen malu poso ra iso. Akhirnya bayar fidyah karena sakit. Maka kita yang sehat-sehat itu marilah kita manfaatkan sebaiknya untuk puasa, untuk melakukan berbagai bunga rampe. Bunga rampe itu apa? Pernik-pernik yang itu pernik-pernik soal-soal jane perintahkan puasa tok. Dikai bunga-bunga, ada tarawih, ada buka bersama, ada ngaji bersama. Ini pernik-pernik dalam rangka menghidupkan Ramadan agar Ramadan betul-betul punya manfaat yang besar kepada kita. Tewas teko Ramadan teko nggawa manfaat yang besar sebelum tidak kita sambut apa-apa. Maka dari itu marilah Ramadan ini kita manfaatkan mumpung kita masih apa mau? Sehat mau. Kok terus balik terus hidup terus sehat. Yang ketiga, faragha qabla syughlik, mumpung kalian longgar, sempat. Lawannya sempat apa? Ibu. Lawan sempat apa? Apa, Pak? Sempit. Mumpung kita sempat, gunakan kesempatan itu sebaiknya karena kesempatan itu tidak akan terulang. Betul enggak? Jangan kepengen nom neh ra mungkin. Sempat nggih nom pada kesempatannya akeh ora digunakake. Dengan kepengen Ramadan jebule Ramadan yang akan datang kita sudah kontrak kita sudah habis. Bagaimana ndak bisa toh? Lagi maka itulah mumpung apa mau? Mumpung sempat. Kira lagi. Aku wis tuwa wis kelingan dengan sing nom-nom do lali. Yang keempat, mumpung kaya. Dengan termasuk kaya semua loh. Ya, minimal kaya kera. Kata siapa? Kata sama Darwin. Jadi jangan kata Darwin awake dhewe niku padha karo keturunan kera. Nah, dalam Islam justru kera itu keturunan manusia. Orang-orang Israel yang rakus ketika menentukan hari Sabtu itu untuk prei, diuji kita tenan po orang ngomongnya. Jadi kita juga diuji Islam tenan po ora, iman tenan po ora, tak uji. Nah, orang Israel diuji dengan dalam bentuk ketika hari Sabtu ikan di pantai itu luar biasa punya. Nah, cara Pak Dewi dengan apa? Meledek itu apa? Ikan bisa meledek. Yang bisa meledek kan manusia. Wong bluro, wong anu kesak dadi ledek. Tahu ledek? Kok iso artine beda ya. Ledek. Jadi seperti mengganggu ngono dadi cara kene beda. Beda ki apa? Jinak-jinak merpati lah. Apa Bu? Jinak-jinak merpati iki? Jinak-jinak merpati iki apa? Sing nglakoni kan ibu biasanya. Dekat tapi jebule didekati melari. Seperti bayangan. Bayangan itu nak dikejar melayu terus. Karena bayangan dikejar mandek. Nah, awake mandek melu mandek. Nah, awake lari melu lari. Lah itulah kondisinya. Maka Israel orang Israel ya termasuk akal licik. Karena setiap satu ikan seperti itu banyaknya, dia masang beranjang dino Jumat. Yubuke dino Ahad. Wis do mlebu beranjang kabeh kan lah itu namanya. Maka di kuno kira datang jadilah kamu kera yang hina. Itu sejarahnya manusia dari kera dari manusia jadi walik. Apa mau? Kera manusia dari kera tekan timu, maka kita jadi orang kaya, tapi kaya harta, kaya hati, bukan kaya kera. Bodoh-bodoh kaya beda, kaya kera karo kaya hati beda.
Kaya hati itu walaupun diberi yang sedikit tapi nerimo ing. Nah, itu yang namanya kaya. Maka Nabi mengatakan laisal ghina an kasratil amwali walakinnal ghina ghinan nafsi. Jadi sing darani sugih hati, jiwanya kaya. Kata era duwe jebule kaya. Nah, perlu wis diawak dene. Nah, perlu ini jenengan tuh jadilah orang yang selalu pas-pasan, itu bagus. Setiap kepengen mobil pas duit kanggo tuku mobil. Jadi pas-pasan terus toh. Kepengen yang apa ya ini selalu pas, itu namanya orang yang hidup kaya tenan. Jadi selalu pas. Kepengennya Jakarta pas, ana pesawat ning Jakarta. Coba jangan ke Jakarta rada sepur, rada pesawat, rada mobil, rada situ. Dina hidup yang bagus pas-pasan. Selanjutnya yang terakhir apa? Mau wis sempat. Terus apa yang satu? Kaya wis mumpung muda. Nah ini mumpung masih muda. Jadi kan masih muda saya masih muda, giginya belum tumbuh. Masih muda. Nah, mumpung masih muda, jangan lebih muda dibandingkan yang tua. Maka masih muda gunakan sebaik-baiknya. Itu namanya haji mumpung. Mumpung ini Ramadan, sebab Ramadan tahun depan belum tentu kita dapat menangi lagi. Wa idza qila lahumuttaqu ma baina. Lho kata wis ta mau. Urung diartake. Dan apabila dikatakan wis turhamun, arti kita itu diberi rambu-rambu, diberi agama itu wujud nyata kasih sayang Allah kepada kita agar Allah menciptakan surga itu tidak kosong. Maka surga ditempati untuk orang-orang yang beriman. Dan orang yang kafir wattaqun naral lati uiddat lil kafirin wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Monggo. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Bersama lagi. Wa ma ta'tim, tidaklah datang kepada mereka. Jadi ada ma itu nafi, nah di belakangnya ada ilah, itu mesti diartikan setiap datang kepada mereka satu ayat. Jadi mengartikan suatu hanyalah ayat itu datang tapi kepada mereka, tapi mereka berpaling. Nah, bahasa kita setiap datang satu ayat saja dari beberapa ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, kan banyak sekali tanda kebesaran Allah, termasuk tiba-tiba ada musim kemarau, itu kebesaran Allah, tanda kebesaran Allah. Tiba-tiba musim hujan, tiba-tiba mangga itu do berbuah, itu tanda kebesaran Allah. Tiba-tiba randu do kembang, nah randu kembang itu bukti Pak Abror seneng, ya toh? Itu randu kembang tandanya apa, Bu? Randu kembang musim
Wong itu ngene bediding. Nak atis cara kula mbiyen nak ana kekep takon ngekep. Kekep tahu? Tutup kanggo watang ta. Jenenge ngekepok aku. Oh alah. Saya dikekep, ngekep aku. Ngekep aku. Ken ora atis ternyata. Jadi setiap datang satu tanda kekuasaan Allah, apa saja kekuasaan Allah banyak, termasuk bencana itu kekuasaan Allah, termasuk apa banjir, apalagi dari beberapa gunung meletus, setiap ada bukti, tanda bukti satu saja kekuasaan Allah dari beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah, Tuhan mereka selalu berpaling. Muridin berpaling Allah itu hanya alam saja. Tidak pernah mengatakan itu merupakan peringatan dari Allah, tapi bahasanya kita apa? Itu bencana alam, ya toh? Tidak ada yang mengatakan itu adalah bukti kekuasaan Allah, bukan. Tapi mereka dirubah jadi bencana alam. Akhirnya manusia tidak pernah berpikir bahwa itu tanda kekuasaan Allah, tapi dianggap itu. Bahkan ada yang dianggap itu murka. Maka supaya murka dikai saji ben Gusti Allah orang murka. Gusti Allah terima dikai ndok karo apa ditokai pinggir dalan. Lah iku jenenge menghina ta. Di orang gue sajen itu menghina kepada Allah. Masa Allah dirayu atau digelembuk atau disogok, disuap dengan apa telur di pinggir jalan atau tegan, ada lagi ben hidupnya baik rukun damai maka nak dadi nganten kon ngejak ndok padahal ndoke tidak tenan ya jadi masalah loh tenan. Itu sekali lagi jangan selalu mengada-ada lah tanpa ada ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sekali lagi penjelasan ini hanya untuk memperkokoh iman kita karena surat Yasin adalah surat Makkiyah yang terkait dengan keyakinan keimanan. Disuratakan Allah semua agar kita hati kita menjadi tersentuh. Begitulah kehidupan itu. Begitulah peringatan Allah. Maka Quran dikatakan dzikr. Inna nanu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.